Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi gurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا ربنا وأصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran, yaitu pelajaran usul ats-tsalatsah. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kita lanjutkan pembacaan kitab Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus dipelajari oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan juga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa seseorang beribadah dengan benar kalau dia tidak mengenal Tuhannya, dan tidak bisa seseorang beribadah dengan benar kalau dia tidak mengenal agamanya, termasuk juga mengenal nabinya. Oleh karena itu, 3 hal yang akan ditanya di alam kubur adalah tentang 3 perkara ini. Mengenal Allah, ditanya tentang siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, dan apa agamamu. Kalau 3 pertanyaan ini saja tidak mampu dijawab, maka dia tidak akan selamat. Dan untuk menjawab 3 pertanyaan ini bukan hanya hafalan, tapi harus dengan keyakinan, dengan keimanan. Ketika dia di dunia menjalankan konsekuensi dari 3 landasan ini, insya Allah dia selamat. Dia akan sanggup menjawab 3 pertanyaan tersebut. Tapi kalau di dunia ini dia tidak menjalankan konsekuensi dari 3 landasan ini, maka sangat rawan dia tidak akan berhasil melewati pertanyaan malaikat tersebut. Baik, kita masih membahas landasan atau pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah. Ketika ditanya siapa Rabbmu, maka katakan Rabbku adalah Allah yang telah menciptakan saya dan juga menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian di sini kata beliau, war-rabbu huwal ma'bud. Ya, adapun Rabb itulah yang berhak untuk diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan kalian saja yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan nenek moyang kalian ataupun orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan itu? Karena dialah yang telah menjadikan bumi ini sebagai firasya, sebagai hamparan yang mudah untuk ditinggali. Was samaa'a binaa'a, kemudian yang menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah yang telah menurunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan yang telah mengeluarkan darinya, yaitu dari bumi itu, samaratin, buah-buahan yang beraneka ragam, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada,
maka jangan jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, war-rabbu huwal ma'bud. Dan yang dinamakan Rabb itu dialah yang berhak diibadahi. Karena kalau bukan Rabb, maka tidak layak untuk diibadahi. Makna Rabb itu mungkin sudah kita sebutkan, ada 4 maknanya. Yang pertama pencipta, yang kedua pengatur, yang ketiga pemilik, dan yang keempat penguasa. Itu 4 makna yang terkandung di dalam Rabb. Dinamakan Rabb atau kita terjemahkan Tuhan itu harus bisa menciptakan. Tuhan itu harus bisa mengatur semua alam ini. Tuhan itu harus memiliki semua alam ini, dan Tuhan itu harus menguasai semua alam ini. Itu baru layak dikatakan Tuhan dan baru layak untuk disembah. Tapi kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan atau ada yang menyembah sesuatu, padahal sesuatu itu tidak bisa menciptakan, sesuatu itu tidak bisa memiliki alam ini, tidak bisa mengatur alam ini, tidak bisa menguasai dan memiliki alam ini, maka tidak layak untuk disembah. Pertanyaannya, kenapa Allah itu layak untuk disembah? Karena Allah Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, dan Allah yang menguasai. Maka Allah layak untuk dijadikan Tuhan. Adapun selain Allah, layak atau tidak layak? Tidak layak untuk disembah. Selain Allah tidak bisa menciptakan. Karena yang bisa menciptakan semua ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang tadi kita baca, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Selain Allah tidak bisa menciptakan. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan seorang raja yang mengaku Tuhan, maka kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Sekarang coba kamu bisa hidupkan dan mematikan atau tidak? Maka kata raja ini, saya bisa. Dia datangkan 1 orang atau dia datangkan 2 orang, yang satunya dia bunuh, yang satunya dia biarkan hidup. Dia mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ini tentunya jawaban yang cuma akal-akalan gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat. Coba kalau kamu Tuhan, jalankan matahari sebaliknya, dari barat ke timur. Fabuhitalladzi kafar. Maka terdiamlah orang kafir itu. Jadi selain daripada Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Apakah malaikat, apakah itu para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, para kiai, atau siapa saja di muka bumi ini, tidak ada yang bisa menciptakan. Manusia maupun jin, termasuk malaikat, tidak ada yang mampu menciptakan. Maka kalau tidak mampu menciptakan, tidak layak untuk diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, layak untuk disembah karena Allah itu sempurna. Sempurna kekuasaannya, sempurna penciptaannya, sempurna sifat-sifatnya, segala sesuatu itu sempurna bagi Allah. Adapun selain Allah tidak sempurna. Oleh karena itu tidak layak untuk diibadahi. Wahai sekalian manusia, ini ayat pertama yang menyeru untuk tauhid, untuk menyembah Allah saja. Ayat pertama dalam Al-Quran yang menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah saja adalah ayat yang kita baca ini. Dari surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian. Semoga kalian bertakwa. Karena tidak bisa
seseorang itu mencapai tingkat takwa kalau dia tidak menyembah Allah atau dia tidak mentauhidkan Allah. Orang bisa mencapai tingkat takwa kalau dia mentauhidkan Allah. Kemudian kenapa Allah itu layak untuk disembah? Karena dialah yang telah menjadikan bumi itu hamparan, bumi itu datar, yang mudah untuk ditinggali, mudah untuk manusia bisa tinggal di atasnya. Was-samaa'a binaa'a, dan telah menjadikan langit itu sebagai atapnya. Ya, karena langit itu seakan-akan menjadi atap bagi bumi tersebut, karena di atasnya bumi hanya ada langit. Dan langit ini tentunya walaupun dia sebagai atap, tidak ada tiangnya sama sekali. Ya, langit ini tidak ada tiang sama sekali. Dan ini adalah arsitek yang luar biasa, maha dahsyat, yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Kalau manusia, arsitek secanggih apapun, dia menciptakan bangunan yang tanpa tiang, ini mustahil. Paling-paling di atasnya ada gantungan supaya bangunan itu bisa bergantung di atasnya. Ini langit tidak bergantung dengan sesuatu dan di bawahnya tidak ada tiang sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit seperti itu. Baik. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a. Allah yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Ini karunia Allah yang luar biasa. Allah menurunkan dari langit itu air hujan untuk menghidupi bumi yang telah mati. Tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya gersang, sebelumnya mati atau kering karena tidak ada air, ketika turun hujan maka kita lihat bumi itu menjadi hijau. Ya. Kita lihat bahkan mungkin di daerah padang pasir pun ketika turun hujan maka akan menjadi hijau. Kita lihat misalkan di Timur Tengah yang kebanyakannya gurun, ketika musim kemarau atau belum turun hujan itu gersang, tidak ada tumbuhan sama sekali. Namun begitu sudah masuk musim dingin, sudah banyak turun hujan, maka kita lihat gurun itu menjadi hijau. Inilah yang sangat bermanfaat. Termasuk dengan hujan itu Allah mengeluarkan dari bumi itu samarat, yaitu buah-buahan sebagai rizki bagi manusia. Masya Allah, Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah menciptakan prasarana untuk kehidupan manusia. Allah ciptakan bumi dengan datar, mudah untuk dihuni. Allah juga menurunkan air dari langit yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan menumbuhkan tumbuhan itu tidak hanya bermanfaat untuk manusia, untuk semua makhluk. Rumputnya bisa bermanfaat untuk hewan ternaknya. Kemudian buah-buahannya bisa dimanfaatkan oleh manusia, menjadi karunia untuk manusia. Dan Allah ciptakan buah-buahan itu tidak hanya satu macam, beraneka ragam. Walaupun satu jenis pun kadangkala warnanya bermacam-macam. Ini semua agar manusia tertarik dan manusia bisa menikmati rizki yang telah Allah karuniai kepada mereka. Fala taj'alu lillahi andada. Itu semua kata Allah, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan. Allah sudah menciptakan semua untuk kalian. Bumi ini Allah ciptakan untuk kalian. Allah turunkan hujan untuk kalian. Segala sarana Allah ciptakan untuk kalian. Kalau begitu, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah. Dan ketika ada yang menjadikan tandingan bagi Allah, itu sama saja dia telah merendahkan Allah. Dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang nyembah selain Allah, sama saja dia itu sedang menghina Allah. Ya, Pak ya? Karena dia menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan disembah, seakan-akan dia telah menyandingkan sesuatu itu dengan Allah yang Maha Pencipta. Ini kan penghinaan yang luar biasa bagi Allah.
Kalau ada yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah manusia. Ada atau tidak yang menyembah manusia? Banyak ya. Ada yang menyembah Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu manusia, ya. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyembah Nabi Uzair, ya. Orang-orang Yahudi menyembah Nabi Uzair. Orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa. Dan orang-orang sebelum kita, bahkan di zaman kita pun ada orang-orang yang menyembah manusia. Zaman sebelum kita banyak sekali raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah oleh manusia. Contohnya Raja Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada raja di zamannya Ashabul Kahfi. Ya, kita tahu Ashabul Kahfi ini lari bersembunyi di dalam gua itu karena tidak mau menyembah raja. Rajanya mengaku sebagai Tuhan dan rajanya memaksa semua rakyat untuk menyembahnya. Ada para pemuda yang tidak mau menyembah raja itu. Ya. Pemuda ini mereka mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa yang masih murni. Mereka tidak mau menyembah raja itu, akhirnya diancam bahkan dikejar, hampir dibunuh. Mereka bersembunyi di dalam gua yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Ada raja di zaman Ashabul Ukhdud, yaitu yang menggali parit, membakar orang-orang yang tidak menyembahnya. Ketika itu ada seorang anak muda yang dia dikasih karomah oleh Allah, tidak bisa dibunuh oleh raja itu. Dan anak muda ini ternyata dia belajar kepada seorang yang punya ilmu, seorang ahli kitab. Akhirnya dia bertauhid kepada Allah. Dia tidak menyembah selain Allah. Sampai dia ditunjuk untuk belajar ilmu sihir, ya. Namun karena dia belajar juga kepada ahlu kitab itu, dia meninggalkan ilmu sihir itu dan dia dikasih karomah oleh Allah, diantaranya tidak bisa dibunuh. Sampai dia mengatakan, kalau kalian pengen membunuh saya, silakan kalian mengikat saya di pohon kurma, kemudian kalian ambil anak panah saya ini. Di saat kalian ingin melepaskan anak panah ini, sebutkan dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini, yaitu dengan menyebut nama Allah, alias sebut bismillah. Nah, kalau kalian pengen bunuh saya. Akhirnya raja ini pun melakukan itu. Begitu dia membaca bismillah, melepaskan anak panahnya tepat di bagian lehernya, dan anak muda ini pun meninggal. Mendengar itu semua rakyat heran. Ternyata yang membunuh anak muda ini bukan raja itu, tapi Tuhannya anak muda ini. Yang membunuh anak muda ini bukan raja, tapi Tuhannya anak muda ini. Mereka pun akhirnya beriman kepada Tuhannya anak muda ini, beriman kepada Allah. Raja ini marah, menggali parit dan membakar semua orang-orang yang tidak mau murtad dari agamanya anak muda ini. Ini raja mengaku sebagai Tuhan. Dan tadi di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ada raja yang mengaku sebagai Tuhan. Banyak raja-raja yang pengen disembah. Termasuk di zaman kita, ya, ada orang-orang soleh yang disembah oleh manusia, ya, yang menyembah kuburannya orang-orang soleh, ya, itu banyak. Nah, orang yang menyembah selain Allah, apakah itu manusia, apakah itu malaikat, apakah itu menyembah arwah leluhur mereka, dan tidak ada arwah leluhur, sebetulnya itu hanyalah mainan jin, ya, yang mengaku-ngaku sebagai arwah leluhur, ya. Arwah itu semua ada di alam barzah. Ini permainan jin mengaku-ngaku sebagai arwahnya leluhur dan minta macam-macam, minta dipersembahkan ini, minta disembelihkan hewan ini, macam-macam permintaannya agar manusia menyembah jin tersebut. Ini semua adalah sedang
membuat tandingan bagi Allah. Nah, makhluk-makhluk ini tidak bisa menciptakan sama sekali, kok disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penghinaan bagi Allah dan ini kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat besar karena makhluk-makhluk ini tidak bisa menciptakan kok disembah. Allah yang satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberi rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang membantu Allah sama sekali. Tidak ada yang membantu Allah untuk menciptakan. Tidak ada yang membantu Allah untuk memberi rizki. Para malaikat itu mereka bukan membantu Allah. Para malaikat ini untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Kalau Allah mampu untuk memerintahkan makhluk-makhluk seperti malaikat. Jadi bukan Allah butuh kepada malaikat, tapi ini menunjukkan Allah itu mampu menyuruh malaikat. Disuruh apa saja, malaikat ini tidak melawan. Mereka taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah. Bahkan mereka selalu menjalankan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi sekali lagi, Allah tidak butuh dengan malaikat. Malaikat itu untuk menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Baik, Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberi rizki, kok tiba-tiba disekutukan dengan makhluk yang tidak ada apa-apa sama sekali. Ini kedzaliman. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu syirik, syirik itu apa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Nah, itulah syirik. Menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan dia. Ya. Maka kenapa orang yang berbuat syirik itu dosanya tidak diampuni oleh Allah? Karena dia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Ya. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya menyembah Allah saja, kok dia menyembah selain Allah juga. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Ini yang tadi kita jelaskan, bahwa hanya Allah saja yang layak untuk diibadahi. Adapun selain Allah maka sama sekali tidak layak untuk diibadahi, karena selain dari Allah sama sekali tidak menciptakan sesuatu. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf war raja' wat tawakkul war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dhabhu wan nadharu wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, mudah-mudahan suaranya kedengaran ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adapun macam-macam ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, contohnya seperti Islam dan iman dan ihsan. Contoh ibadah adalah ad-du'a,
yaitu berdoa. Wal khauf, rasa takut. Ar-raja, rasa harap. Wat tawakkul, bertawakal, bersandar. War-raghbatu war-rahbah, berharap ataupun cemas atau rasa takut. Wal khusyuk, khusyuk di dalam ibadah. Wal khasyah, rasa takut yang disertai dengan ilmu. Wal inabah, tobat atau kembali. Wal isti'anah, mohon bantuan, mohon pertolongan. Wal isti'adzah, mohon perlindungan. Wal istighatsah, mohon pertolongan di saat genting. Wadzabahu, dan menyembelih. Wan nadar, begitupun nadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan lain sebagainya yang termasuk dari macam-macam ibadah yang telah Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala, semua ibadah-ibadah ini hanya diberikan untuk Allah. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama ibadah kepada Allah. Jangan kalian berdoa bersama Allah siapapun. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan macam-macam ibadah supaya kita mengenal macam-macam ibadah ini. Kalau kita sudah mengenal macam-macam ibadah ini, jangan pernah ibadah ini diserahkan kepada selain Allah. Alias kalau kita sudah mengenal macam-macam ibadah ini, hanya diberikan ibadah ini kepada Allah saja. Apa saja macam-macam ibadah itu? Seperti Islam, kemudian iman, dan juga ihsan. Ini insya Allah nanti ada pembahasan khusus di landasan yang ketiga atau landasan yang kedua tentang mengenal Islam. Baru ada pembahasan tentang Islam, ada pembahasan tentang iman, dan juga tentang ihsan. Baik, maka tidak perlu kita bahas di sini. Kita langsung membahas contoh ibadah yang lain adalah seperti doa. Ya, doa ini salah satu ibadah. Dan doa ini bahkan menjadi intisarinya ibadah. Intisari semua ibadah adalah doa. Apa itu doa? Doa itu seseorang meminta kepada Allah dengan ketundukan. Minta kepada Allah dengan ketundukan dan rasa penghinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu hina di hadapan Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Semakin orang itu merasa besar, merasa sombong di hadapan Allah, maka semakin tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibadah doa ini hanya ditujukan kepada Allah saja. Karena ibadah doa ini ibadah yang sangat agung. Kalau dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, sangat disukai oleh Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berdoa hanya kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang sedalam-dalamnya, atau dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan seseorang
menyembah atau berdoa bersama Allah siapapun. Jadi yang dinamakan syirik itu adalah berdoa bersama Allah. Jadi orang yang berbuat syirik itu bukan berarti dia tidak menyembah Allah. Orang yang berbuat syirik itu juga menyembah Allah. Orang yang berbuat syirik itu dia juga berdoa kepada Allah. Dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga berhaji. Tapi ternyata di samping itu dia juga berdoa kepada selain Allah. Kita lihat Abu Jahal, ya. Siapa yang tidak mengenal Abu Jahal? Pimpinannya orang musyrik, pimpinannya orang kafir, Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal ketika perang Badar? Allahumma aqta'na lirrahim. Jadi Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma, ya Allah, siapa yang lebih memutuskan silaturahim maka musnahkan. Ternyata merekalah yang dimusnahkan oleh Allah, bukan Rasulullah dan juga bukan kaum muslimin. Ini contoh bagaimana kaum musyrikin mereka juga berdoa kepada Allah. Atau Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila mereka menaiki kapal di tengah laut, lalu tertimpa badai, terkena ombak yang besar, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Dan apabila mereka diselamatkan sampai di darat, mereka mulai berbuat syirik. Mereka mulai menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah perilaku orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu bukan ateis. Ya. Justru ateis itu bukan musyrik, mereka malah kafir, ya, karena tidak menerima kebenaran. Nah, orang musyrik itu termasuk orang Islam yang KTP-nya Islam, yang mengaku dirinya Muslim, yang setiap hari sholat, bisa jadi dia menjadi orang musyrik. Kenapa? Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, dia masih berdoa kepada selain Allah, maka dia orang yang musyrik. Kalau tidak tobat sampai meninggal dunia, naudzubillahi min dzalik, akan masuk neraka selama-lamanya. Walaupun setiap hari sholat. Bayangkan, setiap hari sholat. Datang bulan Ramadan, ikut puasa. Bahkan mungkin berhaji berkali-kali. Sudah dipanggil Pak Haji. Hajinya sudah berkali-kali. Tapi kalau dia berbuat syirik, minta atau berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak tobat sebelum meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Doa ini ibadah yang agung, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Atau dalam hadis yang lain kata beliau, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Padahal ibadah yang lain atau doa sudah termasuk ibadah, tapi disebutkan secara khusus oleh Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Padahal kalau disebutkan ibadah, doa sudah di dalam ibadah itu. Kalau disebutkan ibadah, maka doa sudah termasuk di dalam ibadah itu. Tapi disebutkan lagi secara khusus, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Atau ibadah itu adalah doa. Seperti itu ya. Sebagaimana beliau menyebutkan al-hajjul arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Padahal ibadah haji itu kan rangkaiannya banyak. Tidak hanya wukuf di padang Arafah. Tapi ketika menjelaskan apa itu haji, beliau mengatakan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Menunjukkan
intisarinya ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Sebagaimana ayat ini atau dalil ini atau hadis ini, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Intisari dari ibadah adalah doa. Maka apabila diserahkan kepada selain Allah, maka ini kesyirikan yang besar. Kalau diserahkan kepada Allah menjadi ibadah yang sangat agung, maka sebaliknya kalau diserahkan kepada selain Allah, maka merupakan kezaliman yang besar. Man sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan ibadah atau doa itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau dia orang yang musyrik, kafirun, dan dia orang yang kafir. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru kepada selain Allah, atau barang siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada burhan, tidak ada petunjuk sama sekali untuknya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, dan sesungguhnya hisabnya itu nanti di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Baik. Orang yang berdoa kepada selain Allah, la burhana lahu, tidak ada petunjuk sama sekali, tidak ada dalil. Kalau dibaca dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, tidak ada yang memerintahkan berdoa kepada selain Allah. Tidak ada burhan, tidak ada petunjuk sama sekali. Apakah di dalam Al-Quran, apakah di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, tidak ada petunjuk untuk berdoa kepada selain Allah. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Adapun hisabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Artinya orang yang berdoa kepada selain Allah, dia termasuk orang kafir. Wa qauluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang hina. Semakin orang itu berdoa kepada Allah, Allah semakin suka dengan orang itu. Dan semakin orang itu meninggalkan doa kepada Allah, Allah murka dengan orang tersebut. Bahkan orang seperti itu dikatakan oleh Allah orang yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah dengan berbagai macam alasan. Mungkin ada yang mengatakan, masa saya minta terus kepada Allah, saya malu dengan Allah, ya, terus-terusan minta sama Allah. Termasuk dalam hal-hal yang kecil saya minta kepada Allah, saya malu. Nah, ini sombong namanya, ya. Dan hati-hati, kadangkala ini talbisul iblis, ya. Iblis datang menggoda manusia supaya tidak minta kepada Allah, sehingga perasaan dia kalau sering minta itu seakan-akan tidak disukai oleh Allah, karena dia sering minta kepada Allah. Justru ketika jarang minta kepada Allah, itulah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan begitu pun pernyataan seorang penyair, ya, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yas'alu yaghdabu. Allah itu akan marah ketika kamu tidak minta kepadanya. Adapun manusia akan marah ketika kamu sering minta kepadanya.
Jadi jangan kita samakan Allah dengan manusia. Kalau manusia sering kita minta, dia akan marah, dia tidak senang. Sekalipun dia sangat dermawan, dia orang yang sangat dermawan, namanya manusia, ada perasaan tidak senang kalau sering dimintai. Namun Allah Subhanahu wa taala justru sering dimintai, dia semakin suka. Allah semakin senang dengan hamba tersebut. Kenapa? Karena menunjukkan hamba itu sangat butuh dengan Allah. Hal-hal yang sepele pun kita minta kepada Allah, menunjukkan kita itu butuh dengan Allah. Termasuk hal-hal yang kita mampu lakukan. Secara logika kita mampu lakukan itu, tapi kita selalu minta bantuan kepada Allah. Ya. Makanya ucapan bismillah untuk mengawali perbuatan, mengawali pekerjaan, itu kita sedang minta bantuan sama Allah. Mau pakai baju, ya. Ya, doa yang simple, mau pakai baju itu kan baca bismillah. Ya, Pak ya? Bismillah. Nah, jangan cuma kita ucapkan bismillah, tapi sambil kita renungkan, kita hadirkan di dalam hati, ya Allah bantu saya untuk pakai baju ini. Padahal secara logika kita bisa pakai sendiri tanpa bantuan. Tapi kita terus minta bantuan sama Allah agar dibantu oleh Allah. Ini namanya orang yang sering ingat kepada Allah. Selalu ingat dengan Allah. Apa-apa mintanya kepada Allah. Hal-hal yang sepele pun dia minta bantuan sama Allah. Maka nanti ketika dia menghadapi persoalan yang sulit, Allah langsung membantunya. Jadi ingat Allah itu jangan cuma ketika menghadapi persoalan yang sulit baru ingat Allah. Ketika menghadapi persoalan yang sepele tidak ingat Allah. Ini keliru. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallaha firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika sulit. Ketika lapang pun kita kenal Allah, kita ingat Allah. Padahal kita mampu pakai baju sendiri, kita mampu pakai celana sendiri, kita mampu mengangkat sendok untuk kita suapkan ke mulut, kita mampu mengangkat gelas untuk kita minum air itu. Walaupun kita mampu, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para sahabat itu ketika mengikat tali kekang kendaraannya, tali kekang hewan tunggangannya, selalu minta bantuan kepada Allah. Jadi ketika mau meninggalkan hewan tunggangannya, diikat di pohon ataupun diikat di benda tertentu, minta bantuan sama Allah. Tidak ada garam di rumah, minta kepada Allah. Ada yang tali sendalnya terputus, minta bantuan sama Allah. Jadi itu malah disukai oleh Allah. Jangan kita beranggapan, masa cuma hal sepele ini saya minta kepada Allah, nggak sopan. Bukan, nggak minta sama Allah justru itu yang nggak sopan. Jadi jangan kita samakan dengan manusia. Baik. Kemudian orang yang berdoa kepada selain Allah, maka tidak ada yang bisa mengabulkan doa tersebut. Karena segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Dia minta kesembuhan, dia minta kekayaan, dan dia minta kepada selain Allah, tidak akan pernah terwujud kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan sama sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat, ya? Ini bentuk pertanyaan. Siapakah yang lebih sesat? Artinya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang model ini. Siapa itu? Mimman yad'u min dunillah, yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang paling sesat di muka bumi ini adalah orang yang berdoa kepada selain Allah.
la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena orang yang dimintai selain Allah atau Tuhan yang dimintai selain Allah tidak akan bisa memenuhi permintaan itu. Tidak akan bisa menjawab permohonan sama sekali. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Bahkan ketika terjadi hari kiamat pun sesembahan selain Allah tidak bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka itu lalai dari doa-doanya mereka. Contohnya apa? Ada orang yang doa minta-minta ke kuburan, minta ke orang yang sudah mati. Maka orang yang sudah mati itu tidak bisa menjawab sama sekali, tidak bisa mengabulkan permohonan orang itu. Bahkan kata Allah, tidak bisa mendengar sama sekali. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kalian minta kepada selain Allah tidak bisa mendengar apa yang kalian mintai. Seandainya kalau mereka bisa mendengar pun, mereka tidak bisa menjawab. Tapi kok ada manusia yang mau minta-minta ke kuburan. Kemudian mereka, orang yang diminta itu ghafilun, tidak mendengar, tidak bisa menjawab sama sekali. Maka sesat orang yang berdoa kepada selain Allah. Sesat itu apa? Sesat itu bisa diartikan sia-sia. Karena ada korelasi antara orang yang sesat dengan sia-sia. Ada atau tidak? Korelasi antara orang yang sesat dengan sia-sia. Kalau orang sudah tersesat itu sia-sia. Dia pengen pergi ke suatu tempat, ya, pengen menuju ke suatu tempat, tapi tersesat di jalan, nggak sampai tempat tujuan. Sia-sia nggak? Waktunya habis, tidak sampai tujuan, nggak dapat hasil apa-apa. Itu kan sia-sia. Itulah orang yang sesat, yaitu sia-sia. Ada orang yang minta-minta ke kuburan, sia-sia. Ada orang yang minta-minta ke pohon-pohon besar, ada orang yang minta-minta ke batu-batu besar, sia-sia, ya, karena tidak bisa menjawab, tidak bisa memenuhi permohonan mereka itu. Jadi ada seorang pengembala kambing, ya, disebutkan dia mengembala kambing di tempat yang sangat jauh, dan di situ terkenal ada patung atau berhala yang sering dimintai oleh orang-orang. Jadi dia datang ke sana, kemudian dia mulai meminta sesuatu kepada patung itu. Ternyata dia melihat di kepala patung itu ada seekor monyet yang, mohon maaf, mengencingi kepala patung itu. Jadi dia minta-minta ke patung itu, ternyata di atasnya ada monyet yang kencingi kepala patung itu. Ini Tuhan yang saya mintai ternyata dikencingi sama monyet, ya, nggak bisa apa-apa. Ya. Untuk mengusir monyet pun nggak bisa. Kok saya mau-maunya minta sama patung ini? Akhirnya nggak jadi minta-minta sama patung itu. Baru sadar, ya. Kadangkala orang itu nggak sadar, ya, minta-minta sama benda-benda, minta-minta sama patung, minta-minta sama pohon, padahal yang dia minta itu tidak bisa apa-apa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah kesyirikan yang paling besar, yaitu dalam masalah doa. Sebagaimana doa itu adalah puncaknya ibadah atau intisarinya ibadah, maka ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Dan kita saksikan di masyarakat ternyata banyak kaum muslimin yang masih berdoa kepada selain Allah. Dan ini bukan hanya pemandangan yang kita harus lihat begitu saja, tapi tugas kita semua untuk menasihati, untuk saling mengingatkan, menyadarkan masyarakat agar tidak berdoa kepada selain Allah. Jadi bukan hanya tugasnya seorang ustadz, tapi masing-masing kita bertanggung jawab. Kalau ada saudara kita yang masih berdoa kepada selain Allah, kita ingatkan, kita dakwai, kita nasihati. Kalau ada yang masih datang ke kuburan, kemudian minta-minta di kuburan, kita nasihati, kita ingatkan. Karena ini resikonya sangat besar. Kalau dia tidak tobat sampai meninggal dunia, naudzubillah, akan kekal di neraka selama-lamanya. Lebih mending Qabil. Walaupun setiap orang yang membunuh di muka bumi ini, Qabil ikut menanggung dosa, tapi dia tidak kekal di neraka. Qabil, anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan. Setiap ada yang membunuh, Qabil ikut menanggung dosanya. Walaupun demikian, dosanya sangat besar, dia tidak kekal di neraka, karena Qabil tidak berbuat syirik.
Adapun orang yang berbuat syirik, berdoa ke kuburan, minta-minta ke mayit, minta-minta ke arwah leluhur, ini perbuatan syirik. Kalau tidak bertobat, kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar lagi dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tugas kita semua untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan kaum muslimin dari bahaya perbuatan seperti ini, agar mereka bertobat dari perbuatan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Waktu yang tersisa, barangkali kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Baik, sampun insyaallah. Kita akhiri, ada. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.